Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas Kitabut Thaharah, kemudian pembagian air, dan juga telah kita bahas secara tuntas tata cara mengenai mandi wajib, hal-hal yang menyebabkan seorang itu harus mandi wajib, dan juga kita tutup dengan pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab sholat, ya, kitabus sholat, yang menerangkan tentang sholat. Di pembahasan sholat ini mu'allif langsung pada pembahasan syarat-syarat sahnya sholat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita sama-sama berdoa, mengirimkan doa bagi guru-guru kita dan juga kepada penulis kitab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-hadin ya sholih, kulun dan thayyibah, nakufun al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung pada pembahasan kitab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini. Syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Ya, apa itu perbedaan antara syarat dan rukun? Kita mengenal ada syarat sah sholat, kemudian ada rukun sholat. Nah, syarat adalah hal yang apabila tidak dipenuhi maka sholat tersebut tidak sah. Namun syarat bukan bagian dari sholat. Nah, itu. Jadi syarat adalah sesuatu, ya, syarat ibadah adalah sesuatu yang jika tidak ada atau tidak dipenuhi maka ibadah itu tidak sah. Namun hal tersebut bukan bagian dari ibadah tersebut. Syarat ibadah adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi maka ibadah itu tidak sah, tapi bukan bagian dari ibadah itu. Nah, sedangkan rukun adalah, rukun ibadah adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi maka ibadah itu tidak sah, dan rukun itu adalah bagian dari ibadah tersebut. Nah, ini yang membedakan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu bukan bagian dari ibadah, nah kalau rukun itu bagian dari ibadahnya. Contoh, syarat sholat harus suci dari hadas dan najis. Harus suci dari hadas dan najis. Nah, maka karena disyaratkan harus suci dari hadas dan najis, ya, maka seorang yang sholat itu disyaratkan harus punya wudhu, harus wudhu. Nah, sedangkan wudhu sendiri bukan bagian dari sholat.
ya kan, itu dilakukan sebelum sholat, ya kan, dia dilakukan sebelum sholat. Jadi wudhu bukan bagian dari sholat karena dia dilaksanakan sebelum sholat. Tapi sholat tanpa wudhu tidak sah. Ya. Lain halnya dengan rukun. Contoh rukun, membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah itu rukun dari sholat. Di mana bacanya? Di dalam sholat. Dia bagian dari sholat. Nah ini orang nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Nah ini kalau syarat harus dilakukan, harus dipenuhi, tapi dia bukan bagian dari ibadah. Seperti contohnya tadi apa namanya suci dari hadas dan najis. Terus kemudian seperti juga halnya menghadap kiblat. Itu juga termasuk syarat sholat. Nah, tapi bukan bagian dari sholat karena di luar, orang menghadap kiblat itu kan sebelum sholatnya. Karena sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, runtutannya sholat itu mulai dari takbiratul ihram itu. Nah, kan menghadap kiblat itu ada sebelum kita sholat. Meskipun selama itu kita juga harus menghadap kiblat. Nah, berikutnya syarat tadi ya. Syarat ini, syarat sholat itu dibagi dua. Ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Apa ini perbedaannya? Syarat wajib adalah hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia itu diwajibkan untuk sholat. Itu syarat wajib. Sedangkan syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga sholat yang akan dia lakukan menjadi sah. Nih, syarat wajib itu syarat yang membuat seorang jadi diwajibkan sholat. Nah, sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar sholatnya seorang itu menjadi sah. Ini syarat menjadi wajib, ya syarat seorang menjadi diwajibkan sholat, dan syarat yang dipenuhi agar orang itu disahkan sholatnya. Nah, itu bedanya syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat seseorang itu kemudian diwajibkan melaksanakan sholat itu ada 4. Ada 4 seorang itu disyaratkan sehingga dia diwajibkan untuk sholat. Pertama, Islam. Dia harus orang muslim. Kalau dia bukan non muslim maka dia tidak diwajibkan sholat. Nah, tidak diwajibkan sholat. Kedua, balik. Nah, balik. Kalau yang perempuan itu baliknya itu ditandai dengan dia keluar haid atau sudah umur 9 tahun. Nah, orang ini seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun meskipun tidak keluar haid, ya, maka dia sudah dikategorikan balik, ya, balighoh. Nah, seorang yang sudah balik. Nah, ini 9 tahun ini hitungan tahun Qamariyah, ya, hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Nah, atau kalau laki-laki maka ditandai dengan dia itu keluar mani dengan bermimpi, ya, mimpi keluar mani. Nah, atau dia misalkan dia belum keluar mani tapi umurnya sudah 12 tahun. Jadi syaratnya itu tadi, kalau perempuan keluar haid atau umurnya sudah 9 tahun, laki-laki keluar mani atau umurnya sudah 12 tahun. Jadi kalau belum keluar haid, belum keluar mani sedangkan umurnya sudah 12 tahun, maka dia sudah termasuk balik. Nah, 12 tahun ini hitungannya dengan hitungan Hijriyah, bukan Masehi. Nah, tadi syaratnya Islam atau balik. Maka anak kecil yang belum balik, belum nyampe umur ini atau belum keluar ciri-ciri tadi itu, maka dia belum diwajibkan sholat. Tapi kalau misalkan ada anak yang belum balik, dia kemudian sholatnya tetap sah asalkan memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian al-aqlu, dia berakal. Nah, berakal ini maksudnya apa? Berarti dia sadar, dia tidak gila. Orang yang gila maka dia tidak diwajibkan sholat.
termasuk juga orang pingsan. Nah, orang pingsan itu juga tidak diwajibkan sholat, kecuali kalau dia pingsannya itu sudah lewat waktu sholat sampai pada waktu yang mencukupi dia untuk sholat. Misalkan ada orang setelah adzan zuhur, kemudian lewat waktu 5 menit. Nah, lewat waktu 5 menit. Kemudian dia pingsan. Ada seorang kan adzan zuhur, kemudian lewat waktu 5 menit, kemudian dia pingsan. Nah, ketika sadar, dia wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena 5 menit ini sudah mencukupi seorang untuk sholat zuhur. Nah, kemudian dia pingsan, bangun-bangun sudah isya. Nah, bangun sudah isya. Maka dalam keadaan ini dia tidak diwajibkan untuk sholat asar dan maghrib. Kenapa? Karena ketika asar dan maghrib ini dia dalam keadaan hilang akal. Nah, tapi dia wajib mengqadha sholat zuhur kalau memang tadi belum sholat zuhur. Kenapa? Karena dia pingsannya itu sudah lewat waktu yang mencukupi seorang itu untuk sholat. Nah, ini orang yang hilang akal. Termasuk juga kalau orang gila juga seperti itu. Misalkan dia gilanya itu gila kambuhan. Nah, gila kambuhan ini maka wajib mengqadha kalau misalkan sudah lewat waktunya yang mencukupi seorang itu untuk sholat. Kemudian juga yang mewajibkan juga tadi yang pertama kan Islam, balik, berakal, dan yang keempat suci atau bebas dari haid dan nifas. Nah, orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan sholat dan juga tidak qadha. Nah, orang haid dan nifas tidak wajib sholat dan tidak haid dan qadha. Tidak wajib sholat dan tidak qadha. Ya, orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan. Nah, jadi tadi dari 4 ini ya, Islam, baligh, berakal, kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, dari 4 ini ada yang mewajibkan seorang itu qadha di antara 4 ini. Kalau misalkan tidak terpenuhi, apa itu? Orang yang tadi Islam tadi ya. Misalkan ada orang murtad, orang muslim kemudian murtad, kemudian setelah 1 hari dia masuk Islam lagi. Nah, orang seperti ini wajib qadha. Wajib qadha 1 hari tadi ketika dia murtad ini. Nah, ini wajib. Nah, ada dari 4 ini yang meskipun tidak diwajibkan tapi wajib qadha tadi. Itu pertama tadi ke Islam, terus kemudian murtad masuk Islam lagi. Kemudian orang yang berakal tadi, kalau hilang akalnya seperti pingsan tapi sudah lewat waktunya yang mencukupi dia untuk ibadah sholat, maka itu wajib qadha. Itu saja. Tapi selama yang lewatnya tadi enggak. Lain halnya dengan orang yang murtad. Kalau murtad itu berarti selama masa dia murtad tadi itu wajib mengqadha. Nah, ini adalah syarat wajibnya sholat. Maka orang yang koma, orang yang koma atau bukan koma, hilang akal. Orang yang lumpuh misalnya, ya, orang yang lumpuh tapi dia sadar. Orang yang lumpuh dia hanya bisa menggerakkan mata, ya kan? Itu tetap wajib sholat, ya, karena dia memenuhi syarat wajibnya sholat. Dia tuh masih berakal, balik misalkan, dia seorang Islam, tidak haid dan tidak nifas, sudah, maka tetap wajib sholat sebisanya. Nah, ini syarat wajib sholat. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ada di kitab, yaitu syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Wa yushtaratu li sihhatis sholati, dan disyaratkan untuk sahnya sholat. Nah, ini berarti harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka sholat seorang itu tidak sah. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Nah, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin, au ijtihadin, atau dengan istihad, au ghalabati dzon, atau perkiraan yang kuat. Nah, perkiraan yang kuat.
Nah, ini ma'rifatu dukhulil waktu. Nah, mengetahui masuknya waktu. Nah, maka kita harus tahu waktu-waktu sholat. Kalau sekarang mungkin kita karena tinggal di negara mayoritas muslim, maka cukup mudah kita untuk mengetahui masuknya waktu sholat dengan adanya azan. Tapi misalkan kalau kita ada di tengah hutan, nggak ada HP, nggak bisa lihat jam, nah, ini maka kita harus tahu bagaimana ciri-ciri masuknya waktu sholat itu. Nah, maka masuk waktu sholat dari mana? Kita taunya dari pergerakan matahari. Nah, pergerakan matahari. Pertama, waktu zuhur. Waktu zuhur ini masuknya itu dari mulai tergelincirnya matahari. Jadi matahari itu kalau misalkan dia pas di atas, itu kan tidak ada bayangan gitu ya. Nah, atau bayangannya lurus itu ya. Nah, itu berarti belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika tergelincir sedikit, minggir sedikit, nah itu sudah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Nah, itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur? Masuk waktu zuhur itu sampai dhillu kulli syai'in mislihi. Dhillu kulli syai'in misluhu. Nah, sampai bayangan suatu benda itu sebesar benda itu. Nah, jadi misalkan kalau Anda di tengah hutan gitu ya, cari tempat lapang, kemudian kita berdirikan kayu, tongkat atau lidi di atas tanah, didirikan gini. Kalau misalkan bayangan suatu benda itu setinggi bendanya, berarti itu sudah masuk waktu asar dan sudah keluar waktu zuhur. Jadi zuhur itu dari mulai tergelincir matahari sampai bayangan suatu benda sepanjang atau sebesar benda itu. Nah, ini masuk waktu asar. Kemudian berikutnya, masuk waktu asar. Nah, awal asar tadi kan dengan benda, tinggi benda atau besarnya bayangan benda itu sebesar bendanya. Nah, itu ya. Kemudian itu masuk waktu asar. Nah, sampai kapan waktu asar? Waktu asar itu dari mulai tadi akhir waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Nah, sampai terbenamnya matahari. Nah, waktu sholat asar ini dibagi dua. Ada waktu jawaz, ada waktu karoha. Artinya waktu dibolehkannya sholat secara mutlak, jadi tidak dimakruhkan. Nah, dan ada waktu yang makruh untuk sholat. Tapi kalau belum sholat tetap wajib sholat di situ, cuman makruh. Nah, hendaknya dihindari ini. Nah, waktu jawaz, waktu yang dibolehkan, yang lebih dianjurkan untuk sholat di situ, itu adalah dari mulai awal waktu sholat asar, yaitu ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tinggi bendanya, sampai bayangan suatu benda 2 kali lipat dari tinggi bendanya. Tadi kita kalau menusukkan menegakkan kayu ya, menegakkan kayu atau lidi, kita menegakkan lidi, kemudian tinggi bendanya itu tinggi bayangannya itu 2 kali lipat ya. Tinggi bendanya 2 kali lipat dari bendanya ya, atau tinggi bayangan ya. Kalau misalkan tinggi bayangannya 2 kali lipat dari tinggi bendanya, tinggi benda aslinya, maka itu sudah akhir waktu jawaz. Nah, jadi waktu yang dianjurkan untuk sholat asar itu adalah dari mulai tinggi bayangan setinggi bendanya sampai tinggi bayangan 2 kali lipat dari tinggi bendanya. Tinggi bayangan 2 kali lipat dari tinggi bendanya. Nah, ini adalah waktu yang dianjurkan. Kemudian setelahnya adalah waktu karoha, waktu yang dimakruhkan. Nah, ini kapan? Dari mulai tinggi bayangan 2 kali lipat
tinggi bendanya sampai terbenamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu yang makruh, waktu yang makruh. Nah, kemudian setelah tenggelamnya matahari, ya kan, itu masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini memanjang dari mulai tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega, ya, atau warna merah, sisa-sisa sinar matahari yang ada di ufuk, ya, yang ada di ufuk, yang ada di ufuk barat. Jadi dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega yang ada di ufuk barat. Nah, itu adalah waktu maghrib. Nah, ketika ufuk merah yang ada di barat itu sudah hilang, maka masuklah waktu isya. Nah, waktu isya ini memanjang sampai kapan? Sampai terbitnya fajar sodik. Nah, fajar sodik, ada fajar katib, ada fajar sodik. Nah, fajar ini kita taunya dari mana? Dari kita, nah, kalau kita di tempat tinggi mungkin bisa kelihatan ya. Nih, apa namanya, perbedaannya itu ya. Kita bisa melihat di arah timur ya. Kalau misalkan apa namanya, sekarang mungkin agak susah karena sekarang lampu-lampu itu sudah banyak, kemudian juga banyak bangunan-bangunan tinggi. Nah, jadi fajar sodik itu, mulai munculnya fajar sodik itu tanda berakhirnya waktu isya dan mulai masuknya waktu subuh. Nah, waktu subuh memanjang dari mulai terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Nah, ketika terbit matahari itu, maka itu hilang atau berakhirnya waktu sholat subuh atau sudah syuruk. Nah, syuruk itu sudah terbit matahari. Nah, di antara waktu-waktu ini ada beberapa waktu yang kita itu diharamkan untuk sholat. Ya, diharamkan untuk sholat. Apa saja, kapan saja waktu yang diharamkan untuk sholat? Nah, ada 5 waktu yang diharamkan untuk kita sholat di dalamnya. Ya, kecuali kalau memang kita belum sholat wajib. Nah, belum sholat wajib. Maksudnya di sini adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. Diharamkan untuk waktu sholat di sini adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. Yaitu apa? Kapan saja? Pertama, setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh ini diharamkan kita untuk sholat sunnah sampai apa? Sampai terbit matahari. Nah, ketika terbit matahari ini masih diharamkan, termasuk waktu yang diharamkan. Kalau setelah sholat subuh ini diharamkan waktu untuk sholat sampai terbit matahari. Terbit matahari juga diharamkan untuk sholat. Nah, kemudian yang ketiga, waktu matahari sedang ada pas di atas, nah, di atas tengah tuh. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu zuhur, nah, zawal. Nah, kecuali ketika sholat Jumat. Kalau Jumat itu ketika hari Jumat itu tidak diharamkan. Nah, ketika matahari di tengah. Kemudian yang keempat adalah ba'da asar, setelah sholat asar. Nah, setelah sholat asar ini diharamkan untuk melakukan sholat sunnah apapun sampai terbenam matahari. Nah, terbenam matahari itu juga waktu yang diharamkan. Ketika proses terbenamnya itu diharamkan untuk sholat. Nah, jadi kalau udah terbenam maka masuk waktu maghrib. Nah, ini pada waktu 5 waktu ini diharamkan untuk sholat, kecuali sholat sunnah yang punya sebab di awal. Apa maksudnya sebab di awal? Jadi ada sholat sunat yang punya sebab di awal dan ada sholat sunat yang punya sebab di akhir. Nah, sholat sunat sebab di awal itu, jadi sebabnya itu ada di sebelum sholat. Contoh, ada orang masuk masjid. Nah, karena sebab dia masuk masjid, maka disunahkan tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid ini itu dibolehkan meskipun di waktu-waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena sholat sunat tahiyatul masjid ini punya sebab yang sebelum
pelaksanaan sholat, ya kan? Masuk masjid dulu baru disunahkan sholat. Nah, jadi sebabnya itu di awal. Contoh lagi, ada orang ada orang wudhu. Nah, setelah wudhu itu kan disunnahkan sholat tahiyatul wudhu kan. Nah, ini juga dibolehkan meskipun di waktu-waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena sebabnya ada di sebelum sholat. Nah, sebabnya di sebelum sholat. Jadi kan orang wudhu dulu baru sholat. Nah, gak boleh. Nah, kebalikannya apa? Kalau sebabnya di akhir. Contoh, orang kalau mau ihram itu disunahkan sholat sunnah ihram. Nah, kapan sholat sunnah ihramnya? Sebelum kita berihram. Jadi sholat sunnah dulu baru ihram. Nah, ini nggak boleh di waktu-waktu yang diharam. Kenapa? Karena sebabnya ada di akhir. Jadi sebabnya itu setelah sholat. Nah, yang menyebabkan dia disunahkan itu kan ihramnya kan. Nah, ihramnya itu dilakukan setelah sholat. Kalau sebabnya itu ada di awal seperti sholat sunat di masjid atau sholat sunnah wudhu tadi itu, nah itu dibolehkan meskipun di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah tadi waktu-waktu sholat tadi yang 5 tadi sudah kita jelaskan. Nah biyakinin, dengan yakin kita harus tahu bahwa kita sudah masuk waktu sholat dengan yakin. Ini adalah salah satu syarat kita sah untuk sholat. Kalau misalkan kita nggak yakin, ini kira-kira udah masuk waktu isya atau belum ya, misalkan baru tidur terus bangun dan kita nggak tahu ini jam berapa itu kan, belum masuk isya atau belum, masih belum yakin. Nah itu belum boleh, harus sampai pada derajat yakin dulu. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat jam atau nanya orang. Nah, salah satu wasilahnya itu tadi nanya orang atau lihat alat-alat kalau sekarang yang modern. Nah, au ijtihadin, atau kita mengira-ngira. Nah, dengan usaha kita sendiri, dengan diperkirakan. Termasuk usaha ijtihad itu termasuk bertanya kepada orang yang thiqah, yang terpercaya. Au ghalabat dzan, atau dengan perkiraan yang kuat. Nah, jadi ada perkiraannya itu harus kuat. Jadi keyakinan kita itu harus lebih dari 60%. Gak boleh 50-50. Ini saya masih ragu, ini antara udah masuk subuh atau belum, masih 50-50. Nah itu gak boleh, harus sudah yakin. Yakinnya harus sampai lebih dari 60%. Jadi keraguannya tidak boleh lebih dari 49%. Gak boleh lebih dari 49%. Nah, fa'in sholat ma'asyaki. Nah kalau ada seorang itu sholat dengan ragu akan masuknya waktu sholat, 50-50 tadi ya, lam tasih sholatu, tidak sah sholat. Maka harus dengan yakin bahwa kita sudah masuk waktu sholat. Nah dari syaratkannya harus tahu harus tahu masuknya waktu sholat. Wa istaratu ma'rifatul qiblah, juga harus tahu arah kiblat. Termasuk caranya itu dengan cara kita bertanya ke orang, atau kalau kita kan hidup di Indonesia maka dengan perkiraan. Kalau misalkan sudah sore kan kelihatan matahari itu condong kemana, karena kalau menjelang sore itu kan dia berarti agak condong ke arah barat. Berarti itu adalah arah kiblat, karena kiblat kita di arah barat. Itu salah satu kita caranya usaha untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian berikutnya satrul aurah bisa tirin tohirin mubahin. Nah wajib juga, dan diwajibkan juga syarat yang ketiga. Yang pertama tadi tahu masuk waktu sholat, kemudian tahu arah kiblat. Yang ketiga tahu menutup aurat. Nah, harus menutup aurat. Auratnya laki-laki itu mana? Aurat laki-laki itu dari mulai pusar sampai lutut. Nah, ini harus ditutup lututnya. Nah, paling tidak sampai bawahnya lutut. Kemudian bagi perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah, jadi telapak tangan itu berarti termasuk diantaranya bagian depan dan belakang. Jadi ini termasuk bukan aurat ini. Jadi ini terbuka nggak apa-apa yang belakang. Ini depan belakang ini nggak apa-apa. Nah, depan belakang ini bukan aurat bagi perempuan. Jadi muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu bukan hanya ini, tapi juga yang belakangnya juga, bagian belakangnya juga.
Jadi mulai auratnya itu dari mulai ini mata tangan ini ya, pergelangan tangan ini yang aurat pergelangan tangan sampai ke bawah. Dengan bisatirin tohir, dengan penghalang yang suci. Nah ini tadi harus suci dari najis pakaiannya, mubahin yang halal. Wa yajibu, dan juga di antara syarat yang keempat yaitu raf'un najasah. Nah, minas thawbi wal badani wal makan. Nah, harus suci dari najis, dari pakaian, badan dan juga tempat. Nah, harus suci dari najis dan juga hadas dari badan. Nah, ini wajibu al-qadir an yusalliyal fardhu qa'iman. Nah, berikutnya yang kelima yaitu bagi yang mampu disyaratkan sholat itu dengan keadaan berdiri. Sholat wajib itu pada sholat wajib atau sholat fardu yang 5 itu diwajibkan, disyaratkan juga untuk sholat itu berdiri. Kecuali bagi yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu maka dengan duduk. Kalau wajib kalau yang mampu maka wajib berdiri. Yang mampu. Jadi ada 5 tadi ya. Suci tahu waktu sholat, jadi dengan tahu masuknya waktu sholat, tahu arah kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan najis, kemudian berdiri bagi yang mampu. Ini adalah syarat disahkannya sholat seseorang. Ingat, syarat sah itu berarti dia di luar bagian sholat, tapi tanpa dia sholat itu tidak sah. Nah, sama seperti tadi syarat wajib. Nah, balik itu bukan bagian dari sholat, tapi tanpa balik seorang itu tidak diwajibkan sholat. Ini beda antara syarat dengan rukun. Nah, saya kira cukup sampai sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai rukun-rukun sholat secara lebih luas ya. Kita akan masuk kepada rukun sholat. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada pihak Qurbun Salim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.